Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel Batu Akik Nusantara. Ya, gimana bosku, kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di depan kita ini kita udah ada bahan kalsedoni untuk olahan kita di konten kali ini. Nah, jadinya seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai. Untuk proses yang pertama, seperti biasa, kita di pemotongan bahan. Rencana batu ini mau kita ambil untuk colornya atau color stone. Karena bagian sisi permukaannya ini agak tipis, jadi kita bikin sejadinya. Jadi kita ambil bagian permukaan yang rata. Entah apa nanti jadinya, simak dulu videonya. Nah, ini masih kita potong seperti ini, pelan-pelan, tidak usah terlalu ditekan ya untuk proses pemotongan bahan ini. Kalem saja sampai headnya putus. Nah, seperti ini. Sudah terbelah ya, bagian ini yang mau kita olah ya, bagian yang membentuk seperti punggung kura. Untuk proses selanjutnya kita ke proses perapian, tujuannya agar saat nanti dibentuk tidak terlalu memakan waktu banyak ya. Jadi kita rapikan dulu dengan menggunakan gergaji potong. Untuk batu punggung kura ini kita mau bikin yang bagian sisi bawahnya yang membentuk punggung kura tadi itu mau kita taruh di bawah, dan untuk bagian kulitnya itu kita taruh di atas. Ini kita buang dulu bagian kulitnya. Ini yang bagian bawah, ini mau kita ratakan, dan sekarang kita pola dulu ya. Nah, kita pola dulu untuk bagian yang paling simetris ukuran petak-petaknya. Kita ukur dulu seperti ini. Setelah sudah, baru kita lanjut ke proses pemotongan dan pengerataan bagian bawah dan atas. Perlu diingat ya, untuk batu punggung kura itu bagian yang perentul seperti punggung itu kita taruh di bagian bawah, dan bagian kulit kita taruh di bagian atas. Nah, ini proses perapian. Usahakan sebelum masuk ke gerinda itu kita rapikan dulu dengan menggunakan gergaji agar tidak memakan waktu banyak pada saat proses penggerindahan dengan batu asah. Kita putar-putar seperti ini. Ini bagian bawahnya udah lumayan rata. Sudah lumayan bagus. Kalaupun digerinda juga tidak terlalu banyak ya. Untuk proses yang pertama, kita membentuk bagian bawah. Membentuk bagian bawah ini seperti batu-batu lainnya. Kalau cara kita itu kita bikin bawahnya datar atau rata. Tapi banyak juga teman-teman lainnya itu yang membuat dia agak cekung. Itu agar fenomena pengungkurannya lebih 3 dimensi. Karena bahan yang kita pakai atau yang kita olah kali ini udah lumayan tipis, jadi kita memilih untuk membuat yang datar saja.
ini proses pembentukan bagian bawah atau pengerataan bagian bawah. Kita lakukan seperti ini agar bagian yang masih benjol-benjol bisa rata. Jangan terlalu ditekan ya. Kita putar-putar seperti ini. Gesek-gesek dulu. Kita cek dulu, kalau sudah rata bisa lanjut, kalau belum rata bisa diulang seperti itu. Karena ini udah rata, sekarang lanjut ke proses pembentukan bagian sisi-sisinya. Untuk pembentukan bagian sisi-sisi kita lakukan dengan cara memutar-mutar batunya agar lebih simetris jadinya. Kalau kita hanya membentuk sedikit-sedikit atau sebagian-sebagian, itu hasilnya tidak bakal simetris. Bisa simetris tapi lumayan susah. Yang lebih gampang itu kita putar-putar seperti ini. Ini masih belum simetris, masih kurang, kita putar-putar kembali. Nah, untuk pembentukan bagian sisi sudah. Sekarang kita lanjut ke proses pembentukan bagian atas. Untuk batu punggung kura ini, kenapa kita bikin lumayan tipis? Itu agar kesan 3 dimensi daripada batunya itu lebih nampak. Pembentukan bagian atasnya kita lakukan dengan cara agak memutar-mutar seperti ini. Kita putar-putar seperti ini pelan-pelan agar bagian samping-sampingnya juga ikut halus dan tidak membekas seperti kalau orang Jawa bilang songkok atau kopiah. Seperti ini, pelan-pelan saja, tidak usah terlalu ditekan. Kita cek dulu apakah sudah halus semua. Kalau sudah bisa lanjut ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya kita pengamplasan. Pengamplasan ini kita melakukan sebanyak 4 kali pengamplasan. Untuk pengamplasan yang pertama kita menggunakan amplas berukuran 360. Untuk teknik pengamplasan yang kita lakukan biasanya itu kita mengamplas bagian atasnya dulu. Kita lakukan seperti ini, seperti teknik-teknik pengamplasan teman-teman lainnya. Putar-putar seperti ini agar tidak ada bagian yang benjol-benjol. Setelah pengamplasan bagian atas sudah, kita ke proses pengamplasan bagian sisi-sisinya dengan menggunakan amplas berukuran 360 tadi. Untuk pengamplasan pertama itu tidak perlu sampai mengkilap. Yang penting kita pastikan untuk bekas gerinda itu sudah hilang semua. Sekarang masuk ke proses pengamplasan kedua. Amplas kedua kita menggunakan amplas berukuran 500 dengan cara dan teknik yang sama. Untuk pengamplasan kedua ini pastikan lebih halus dari pengamplasan pertama. Tidak perlu mengkilap dulu, tidak apa-apa. Setelah pengamplasan kedua selesai dan dirasa bekas amplasan pertama sudah lumayan lebih mengkilap, kita lanjut ke proses pengamplasan ketiga. Amplas ketiga ini kita menggunakan amplas berukuran 800
dengan cara dan teknik yang sama. Ini sudah lumayan lebih mengkilap ya. Lakukan seperti ini secara pelan-pelan. Jika dirasa pengamplasan ketiga itu sudah lebih mengkilap dari pengamplasan kedua, kalian bisa lanjutkan ke pengamplasan keempat. Jika belum, kalian bisa ulangi lagi seperti ini. Nah, ini sudah oke. Sekarang kita lanjut ke pengamplasan yang terakhir atau pengamplasan keempat. Pengamplasan keempat kita menggunakan amplas berukuran 1000. Kita tidak menggunakan amplas lebih dari 1000 ya untuk batu kasedoni, karena untuk batu kasedoni itu sudah lumayan keras dan cukup menggunakan amplas sampai dengan ukuran 1000 itu dia sudah mengkilap seperti ini. Nah, untuk proses pengkilapan nanti bisa kita lakukan dengan cara menggunakan batu hijau. Sekarang kita ke proses pengamplasan bagian bawah. Karena bagian bawah itu rata, jadi lebih gampang untuk melakukan proses pengamplasan ini. Kita tinggal seperti ini, tidak usah terlalu ditekan ya. Amplas pelan-pelan, yang penting sampai bekas timbanya hilang. Lakukan seperti ini. Pertama selesai, lanjut ke amplas kedua. Amplas kedua oke, dirasa sudah lebih halus daripada amplas pertama. Kita lanjut ke proses pengamplasan ketiga. Sebenarnya jika mau lebih mudah itu bisa menggunakan cukup dengan 3 amplas ya, tapi karena kita menginginkan hasil yang lebih maksimal, kita menggunakan sampai dengan 4 kali pengamplasan. Ini pengamplasan ketiga sudah cukup. Sekarang lanjut ke proses pengamplasan yang terakhir sebelum masuk ke proses pemolesan. Kita lakukan dengan menggesek-gesek seperti ini, 2 arah, yang penting tidak dibolak-balik ya. Oke, untuk pengamplasan terakhirnya. Sekarang kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pemolesan dengan batu hijau. Jika kalian mau beli atau menggunakan teknik kita dengan menggunakan batu hijau ini, kalian bisa beli batu hijaunya di toko bangunan. Harganya juga tidak terlalu mahal, murah dan hemat pastinya. Jangan lupa sebelum melakukan pemolesan dengan batu hijau, untuk spons dan karpet yang kita gunakan untuk finishing itu kita basahi dulu dengan batu hijau ini. Kita lakukan pemolesan seperti ini sampai rata. Jangan lupa dicek, barangkali masih ada bekas amplasan yang belum terlalu halus. Harusnya kalau dengan menggunakan tulis batu hijau ini
bekas amplasan yang kurang halus itu bisa dihaluskan. Ini sudah selesai proses pemolesan. Ini hasil dari proses pembuatan batu akik punggung kura. 3D-nya lumayan ya, lumayan 3 dimensi untuk petak-petaknya. Cuman untuk warna dan kebersihan memang masih kurang bersih dan kurang clean. Warnanya masih ada gradasinya. Disinilah seni pembuatan batu akik dari bahan. Jika kalian berminat dengan batu ini, kalian bisa menghubungi admin kita yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lainnya agar kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten di seputar batu akik Nusantara.